cuman bedanya di nilai harganya. Kalau misalkan sebanyak itu, apa yakin kita akan pakai setiap hari ganti-ganti? Pasti ada lah beberapa jam yang nggak kita pakai, dan itu mubazir jatuhnya. Nah, selain itu, gaya hidup sederhana itu sangat amat lekat ya dengan nilai-nilai agama, terutama dalam agama Islam ya. Seperti misalnya kita kan diajarkan untuk tidak mubazir, melatih untuk ikhlas, membiasakan sedekah, disiplin, bersyukur dengan apa yang udah dimiliki sekarang, dan masih banyak lagi. Tapi kenapa ya banyak yang menerapkan malah orang Jepang, padahal kebanyakan orang Islam itu adanya di mana? Di Indonesia. Gaya hidup ini tidak didasari oleh negara mana sebetulnya atau agama apa gitu, akan tetapi ini dari mindsetnya. Lagi pula kan kita harus menggarisbawahi bahwa minimalis atau sederhana ini merupakan gaya hidup, bukan pegangan ataupun pedoman hidup. Siapapun bisa melakukannya selama dia punya kesadaran dan mindset yang kuat akan hal itu. Selama dia punya kesadaran dan mindset yang kuat akan hal itu. Jadi menurut aku, ketika kita ingin sederhana, kita bisa kok menyesuaikan kebutuhan kita, dan kita bisa kok memanage uang, barang, dan lain-lain gitu untuk menjadi orang yang lebih sederhana. Semisal ketika kita punya uang, gak langsung habisin satu waktu itu kan, pasti kita punya pos-posnya, kayak misalkan berapa nih buat belanja bulanan, berapa nih buat bayar misalkan kalau kita punya tanggungan ya, misalkan anak kos nih, berapa nih buat bayar kos misalkan, terus berapa nih buat ngasih ke orang tua, berapa nih buat sedekah, dan itu udah ada pos-posnya. Nah, aku juga belajar seperti itu sebetulnya udah lama banget ya, dari pas awal aku mulai ngekos gitu dulu. Jadi misalkan orang tua ngasih aku itu, aku nggak langsung wah asik nih langsung dijajanin aja semuanya habis lah hari itu juga, enggak. Tapi aku langsung bagi-bagi tuh, pos-posin tuh, entah itu setiap hari aku harus jajan berapa dikali 1 bulan berapa misalkan. Terus aku harus simpen nih uang tak terduga, siapa tahu nanti aku sakit atau apa, nauzubillah ya. Jadi itu udah ada pos-posnya. Terus berapa nih buat nabung, siapa tahu nanti kita pengen beli apa. Kalau minta sama orang tua kan nggak enak juga ya kalau keseringan gitu. Nah, lama-lama nanti akan kebentuk kok, akan terbiasa. Karena sebetulnya kita bisa melakukan hal tersebut kalau ada yang saling mengingatkan, dan kita sendiri bisa ngerem keinginan-keinginan yang sebenarnya kita nggak terlalu perlu-perlu amat. Jadi untuk kita yang baru ngejalanin, kalau misalkan kita udah mentok nih di zona nyaman, kita masih asik nih, belum bisa memposisikan bahwa kita ini harus sederhana dan gak bisa nih, pokoknya susah gitu ya. Sebetulnya kita bisa membiasakan diri untuk mengkonsep hidup kita. Hidup kita itu akan seperti apa ke depannya. Kalau misalkan kita pengen punya sesuatu, entah itu bisnis, entah itu kita menanam modal di orang lain, kalau hidup kita masih berantakan, ya kita nggak akan bisa memanage entah itu keuangan kita, hidup kita, bahkan apa-apa yang melekat dalam diri kita. Jadi sebetulnya sederhana itu ya kita milikilah barang-barang yang kita butuhkan, bukan yang malah keinginan. Kan kalau keinginan mah gak akan ada habisnya. Tapi kalau misalkan kebutuhan, pasti yang emang lagi dibutuhkan kayak gitu. Nah, tapi kan banyak nih orang-orang di luar sana kayak misalkan pamer harta, pamer kesuksesan dan lain-lain gitu kan. Kayak misalkan punya handphone tuh yang terbaru, punya motor yang terbaru, punya mobil terbaru, rumah terbaru, dan lain-lain. Kalau misalkan memang niatnya buat pamer, ya itu salahin niatnya lah, bukan salahin orangnya. Mungkin orangnya mah biasa aja ketika pamer seperti itu, karena ya memang mereka punya kesuksesan tersendiri yang kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Beda halnya ketika kita nggak punya apa-apa tapi kita ingin terlihat sukses, itu nanti masuk ke pembahasan toxic society, dimana ketika kita melakukan A sebetulnya itu baik, tapi di mata orang itu buruk. Jadi kebanyakan orang di zaman sekarang itu melihat orang itu dari kacamata dia sendiri, padahal mereka nggak berkaca diri sendiri itu udah baik atau belum. Yang paling sadis sekarang itu yang berbicara itu adalah jempolnya.
mulutnya itu diam tapi jempolnya itu seperti halnya pedang tajam yang menusuk. Ya aku suka lihat sih ya, kayak misalkan komentar-komentar jelek gitu kepada orang-orang yang mungkin entah itu public figure yang kena skandal atau misalkan untuk pemerintah atau dan lain-lain lah. Kayak misalkan aku lihat komentarnya itu waduh julid banget gitu ya, pengen banget ngebalas yang pengen ngasih tahu gitu, tapi dengan kita seperti itu kayak kalau kata Sunda mah sarwana gitu kan, tapi kalau misalkan kata Indonesianya apa ya, sama aja gitu. Kayak kalau kita ngikutin kelakuan mereka ya sama aja berarti kita sama mereka. Jadi ya itulah terjadilah apa sih namanya, toxic society gitu. Toxic society itu emang kayak gimana gitu, kayak mereka itu diem-diem tapi beracun gitu. Kayak ya pribadi yang menyusahkan dan merugikan orang lain gitu, baik secara fisik atau emosionalnya. Karena seseorang yang menjadi racun ketika ia menebarkan sesuatu yang negatif ke lingkungannya, seringkali kita temuinya tuh di media sosial karena kan kita yang lihat ya. Namun dalam kehidupan nyata tuh mereka biasa aja sebetulnya dan malah nggak sadar diri gitu, kayak ya udah weh nulis gitu ya semau mereka, padahal itu salah gitu. Dan itu menjadi kebiasaan ya, pasti bakal susah bahagia, hidupnya pasti dibayang-bayangi rasa nggak puas, sering mengeluh dan kayaknya resah deh tiap hari. Mungkin beberapa dari kita pernah berada di dalam lingkungan yang penuh dengan toxic society, toxic people gitu kan, teman-teman yang emang nggak sehat, teman-teman yang sangat mempengaruhi kita negatif gitu ya. Aku nggak tega ngomong beracun. Biasanya mereka itu suka bersikap egois dan hanya berteman untuk kepentingan pribadinya. Kita pernah berpikir kita termasuk salah satu dari mereka atau bukan? Walau alam ya, aku nggak tahu. Nah, untuk mengetahui itu, apakah diri kita termasuk seperti mereka atau bukan? Ya kita bisa lihat ya dari kayak misalnya itu aku pernah baca juga waktu itu di blogsnya siapa ya lupa. Nah di situ ada 6 kriteria orang-orang yang toxic society atau toxic people gitu. Biasanya tuh mereka yang hanya mau senang sendiri. Jadi kayak orang-orang yang mau senang sendiri itu mereka tidak akan ada saat temannya itu membutuhkan. Jadi ketika mereka itu membantu orang, maka kebaikan yang mereka lakukan itu harus terus dibahas gitu, harus terus dibilangin ke orang-orang, aku tuh udah pernah nolongin dia, kemarin dia tuh sakit aku lalalala. Nah itu hanya orang yang pengen senangnya doang. Yang kedua, tidak punya sikap empati atau simpati sama sekali. Jadi dalam pertemanan yang gak sehat biasanya sikap empati itu kan sangat penting ya. Nah tapi untuk orang-orang yang toksik tuh dia nggak punya empati sama sekali. Terus yang ketiga, tidak mau minta maaf. Jadi ketika dia punya salah, dia ngerasa itu benar aja, nggak pernah minta maaf. Jadi kayak dingin aja ya, tiis gitu kalau orang Sunda. Yang keempat itu nggak konsisten. Terus yang kelima, dia tuh bisa memanipulasi diri menjadi orang lain. Orang ini menyebalkan sih, karena dari sikap yang seperti ini tuh dia bisa memanipulasi orang lain. Bisa berbuat apa aja yang dia inginkan biar mereka itu bisa mencapai tujuan. Bahkan mereka tidak akan ragu untuk bohong. Terus yang keenam itu merasa paling besar dan paling hebat. Dimana orang yang kayak gini itu dihindari sih, lebih tepatnya kayak diwaspadai ya. Karena orang-orang yang toksik itu bisa menginfluence ke kitanya, bisa mempengaruhi kita yang tadinya kita itu hidupnya pengen baik-baik aja, tapi ketika dia hadir dalam kehidupan kita bisa aja ngikutin apa yang dia lakukan kayak gitu. Jadi sebetulnya pembahasan sederhana dan toxic society itu panjang banget kalau dibahas, cuman mungkin ini lebih ke simpelnya ya, orang yang minimalis itu seperti apa dan orang yang toksik itu seperti apa. Kalian bisa baca bukunya atau kalian bisa lihat di internet, baca-baca, karena kita itu jangan menjadi orang yang polos ya, nggak tahu apa-apa. Sedangkan kita itu diwajibkan untuk ikro, untuk membaca, untuk melihat semuanya yang lagi terjadi. Kalau kita nggak tahu apa-apa, kita mau jadi